kabar hari ini? Luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita siapkan hati kita. Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk 1 minggu yang sudah kami lalui ya Bapak. Terima kasih Tuhan kalau kami ada hari ini itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Yesus. Hari ini kami datang Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami. Kami mau menyembah Engkau, kami mau bernyanyi untuk-Mu, kami mau bermazmur untuk-Mu ya Bapak. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau hari ini. Tuhan, datanglah dan penuhi setiap kami, Roh Kudus, setialah terus ada di dalam diri dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Semua jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan hari ini sama-sama kita katakan, amin. Semua percaya Yesus satu-satunya kekuatan kita, amin. Amin. Engkaulah kekuatan kami Yesus, hanya Engkau Allah yang kami tinggikan, hanya Engkau Allah yang kami rindukan Tuhan. Thank you Jesus. Mari sama-sama jemaat Tuhan nyanyikan. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat aku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam yang kami lewati Tuhan. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku dengan iman kami. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku. Jemaat angkat tanganmu. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Yes. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan letak Langkahku, kau angkat kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat aku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. dengan iman kami. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku, Angkat tanganmu. ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia Yesus. Terima kasih karena Engkau gak pernah ninggalin kami Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Di saat senang, di saat sedih Engkau gak pernah ninggalin kami Tuhan.
Terima kasih karena Engkau Allah yang setia, Yesus. Ajar kami Tuhan, untuk kami bisa setia seperti Engkau Tuhan. Ajar kami biar kami bisa selalu datang kepadamu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Yesus. Hari ini Tuhan, kami di tempat ini Tuhan, kami mau membawa hati kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau kembali kepadamu Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku
buat setiap kami. Perbuatanmu aja. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, Jesus. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidup kami, Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami datang kembali ya Tuhan, menghampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan ke hadirat-Mu, dan tiba saatnya kami akan duduk diam, membuka hati pikiran kami, jiwa ini Tuhan, dan telinga kami untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu diurapi oleh Roh Kudus, hingga firman itu menjadi berkat bagi seluruh kehidupan kami, buat kami melakukan apa yang sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu besar setiap kehidupan kami Bapa, dan kami siap Tuhan akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagi saudara yang saat ini beribadah secara online, kami percaya saudara dalam keadaan kondisi sehat-sehat selalu. Puji Tuhan, kondisi apapun juga biar hati kita tertuju pada Tuhan, karena hidup kita adalah milik Dia. Saudaraku, kita akan terus belajar tentang bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, bagaimana kita aplikasikan apa yang Tuhan buat dalam seluruh kehidupan kita. Kita percaya betapa baiknya Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Saudara ingat, setiap apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini, baik dunia sekular apapun, pekerjaan, usaha, apapun yang kita kerjakan, setiap orang pasti berharap menerima upah, imbalan, bahkan secara rohani juga berkat-berkat daripada Tuhan. Karena pengharapan setiap orang percaya kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena Allah Bapa kita yang selalu peduli, mengerti, selalu mencukupkan, menyediakan seluruh kehidupan kita masing-masing. Mari saudaraku, kita akan belajar tentang firman Tuhan tentang ganjaran. Ganjaran. Setiap orang ingin mendapat ganjaran, saudaraku, dalam hidup, yaitu berupa berkat, keberhasilan, dan kehidupan yang baik. Namun firman Tuhan menunjukkan bahwa ganjaran sejati tidak datang dari usaha manusia semata, saudaraku, tetapi dari sikap hati dan perilaku yang benar di hadapan Allah. Itulah bagian kita yang harus kita lakukan. Dalam ajaran Kristen, ganjaran adalah hasil positif
Kalau di dalam dunia kan mungkin kita kalau secara negatif mendengar melakukan kriminal apapun, segala sesuatu yang terjadi, hal-hal yang negatif hingga orang itu dapat ganjaran atau dihukum oleh pengadilan. Tapi secara kekristenan kita, ganjaran adalah hasil positif, balasan atau upah yang diterima dari Tuhan sebagai akibat dari ketaatan, perbuatan baik, iman, dan pengabdian yang dilakukan manusia. Ganjaran ini seringkali berkaitan dengan pengakuan dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam Alkitab, contoh tentang Tuhan menunjukkan memisahkan antara domba dan kambing. Bagaimana ganjaran terjadi? Tuhan Yesus mengatakan kambing dan domba itu sendiri. Saudara kan bisa baca dalam Matius 25. Itu atas kesetiaan orang percaya dan wujud kasih setia Tuhan terhadap kehidupan kita. Ganjaran itu berbeda dengan keselamatan. Keselamatan adalah karunia atau anugerah melalui iman. Anugerah gratis dari Allah yang diterima melalui iman. Sedangkan ganjaran adalah upah atas perbuatan baik yang dilakukan setelah kita diselamatkan. Secara ringkas, ganjaran dalam Kristen adalah apresiasi Tuhan atas kehidupan yang dijalani sesuai dengan kehendak dan firman-Nya. Ketika kita belajar melalui apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Mari kita baca, kita buka dalam Alkitab. Siapkan dari Amsal 22 ayat 4. Firman Tuhan mengatakan, saudaraku, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itulah bagian dari orang menerima ganjaran karena apa? Kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Yang mendatangkan ganjaran dan sikap hati dan perilaku yang benar adalah satu, pertama saudaraku, kerendahan hati sebagai dasar segala sesuatunya. Kerendahan hati berarti menyadari bahwa kita bergantung pada Tuhan, bukan mengadakan kekuatan sendiri. Itulah ganjaran kalau kita merendahkan hati, tergantungan hidup kita sama satu-satunya pribadi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang selalu mengandalkan dan berharap pada Tuhan. Itulah bagian kita selalu diberkati karena kita selalu mengandalkan dan berharap Tuhan. Itu perlu kerendahan hati dari sikap hidup kita dalam kehidupan ini, saudaraku. Kerendahan hati berarti ya kita tidak sombong atau tidak meninggalkan diri karena kita diberkati oleh Tuhan. Ya, usaha pekerjaan kita diberkati, usaha kita terus menanjak, bahkan berkat-berkat berkelimpahan. Karena berkat itulah, ganjaran itulah, janganlah kita menjadi sombong, meninggikan diri, seakan-akan karena kekuatan kita, tapi semua adalah dari Tuhan, saudaraku. Berkat semua dari Tuhan sendiri. Karena campur tangan Tuhan dari setiap usaha pekerjaan kita, campur tangan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Karena kita selalu mengandalkan, berharap Tuhanlah yang akan terus menyertai kita, memberkati seluruh kehidupan kita. Kerendahan hati itu mau diajar dan dikoreksi. Nggak gampang, saudaraku. Kita mungkin mau diajar, ikut pengajaran yang benar dari Tuhan. Dan ketika kita mengalami hal-hal yang tidak berkenan di hadapan mungkin hadapan manusia, apakah kita mau dikoreksi? Itu. Kalau kita mau dikoreksi, mau diajar, itulah tanda bukti kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan sesama, dan juga menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, apapun yang dia nyatakan, minimal kita dengar dulu, kita simak, dan kita menghargai apapun pendapat dia. Bukan selalu kita iya kan juga, tapi kita minimal menghargai orang lain dengan usahanya ataupun pembicaraannya, nasihatnya, masukan-masukan buat kehidupan kita. Itulah kita itu menghargai orang lain. Firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus 4 ayat 6, saudaraku,
Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Itulah bagian kita, supaya kita dalam seluruh kehidupan kita selalu rendah hati terhadap siapapun juga. Karena lawan rendah hati adalah tinggi hati. Janganlah jauhkan daripada kita. Ya, kita harus belajar mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, di keluarga, di mana kita bekerja, dalam setiap usaha pekerjaan apapun yang kita lakukan, hubungan kita dengan siapapun juga, mungkin anak sekolah, hubungan dengan sekolahnya, dengan teman-teman sekolahnya, dengan lingkungan di mana kita ada, itu kita harus mengaplikasikan, belajar bagaimana merendahkan hati seperti Kristus yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Dan juga dalam pelayanan, karena Tuhan melihat hati kita. Ingat saudaraku, kita harus belajar rendah hati supaya kita mendapat ganjaran daripada Tuhan. Karena apa yang kita lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Adalah yang kedua saudaraku, adalah takut akan Tuhan sebagai gaya hidup. Gaya hidup kita, mungkin dulu kita sebelum kenal Tuhan, secara nggak langsung kita tidak takut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Karena kita tidak tahu. Kita melakukan apa yang kita mau kerjakan aja. Tapi kita setelah diselamatkan karena Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Nah, itulah kita tahu artinya takut akan Tuhan. Jadi berarti takut akan Tuhan itu bukan secara negatif ya, saudaraku, tapi menghormati Tuhan. Kita tahu bagaimana cara menghormati Tuhan, menyanjung Dia, nggak belaga hebat apapun juga. Karena kita menghormati Tuhan sebagai Tuhan di atas segalanya, sebagai Raja di atas segala raja. Terus taat kepada firman-Nya, melakukan firman-Nya. Minimal saudaraku, mentaati firman-Nya, kita harus tahu firman-Nya apa yang harus kita taati. Yaitu dengan membaca firman setiap hari dan merenungkannya, memeditasinya terus, dan juga kita harus melakukannya. Jadi pelaku-pelaku firman, menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah taat kepada firman-Nya. Dan juga terlebih lagi adalah menjauhi dosa. Itulah yang terpenting, karena kalau kita menghormati Tuhan berarti kita harus menjauhi dosa. Karena Tuhan Yesus sudah menebus segala dosa pelanggaran kita, kesalahan kita, Dia tebus. Jadi kita di hadapan Tuhan adalah anggap benar Tuhan. Berarti kita sudah dilepaskan segala dosa, dan kita tidak mau terlibat lagi dalam dosa. Berarti kita harus menjauhi dosa. Godaan apapun juga kita harus hindarkan semuanya. Nah, itulah bagian kita dalam hidup dalam takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7, saudaraku. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Berarti ketika takut akan Tuhan, ada permulaan pengetahuan bagaimana kita hidup dalam Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dan mengambil bagian dalam setiap kehidupan kita, dan terus berharap mengandalkan Tuhan lah. Hinggalah kita tahu, bukan dulu mungkin banyak orang takut sama setan, tapi kadang kita dalam Tuhan, Tuhan selalu melingkupi kita, melindungi kita, sehingga kuasa apapun juga tidak bisa menjangkau kita, karena tangan Tuhan selalu menyertai kita. Dalam takut akan Tuhan lah hidup kita sungguh-sungguh ada dalam naungan yang maha tinggi. Jadi nggak usah takut dengan setan apapun juga. Mereka hanya karena mereka takut karena Tuhan melindungi kita selalu ya. Orang yang takut akan Tuhan akan mengambil keputusan berdasarkan kehendak Tuhan, bukan keinginan pribadi. Dulu mungkin kita belum takut akan Tuhan, kita selalu melakukan apa yang kita mau menurut pikiran, pola pikir kita sendiri, kemauan kita, bahkan keinginan daging. Tapi dalam sekarang kita takut akan Tuhan, dan kita harus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan bisa berkenan pada Tuhan, dan terlebih lagi bisa menyenangkan hati Bapa di surga. Orang takut akan Tuhan akan mengambil keputusan berdasarkan kehendak Tuhan,
bukan kehendak pribadi ya. Yang bagian ketiga, ganjaran yang dijanjikan Tuhan dalam Amsal 22 ayat 4 yang tadi saudaraku. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran pertama, kekayaan. Setiap orang ya pasti kalau diberi kekayaan pasti ingin sekali. Tapi dalam Tuhan hanya memberi kekayaan buat kita. Bagian kita ada berusaha, bekerja, dan Tuhan memberkati dan melimpahkan segala kekayaan. Ini bagian kita ganjaran daripada Tuhan. Kekayaan bukan hanya materi tetapi juga damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita. Damai sejahtera ya mungkin kalau cara dunia bisa aja, tapi hanya sementara. Kalau duit banyak, keluarga baik-baik, nggak ada persoalan, damai sejahtera. Tapi semuanya hilanglah damai sejahtera. Tapi kalau dari Tuhan, apapun kondisinya, keadaan kita, apapun juga kita hadapi, damai sejahtera Allah itulah yang melingkupi kita, terus tertanam dalam hati kita. Karena kita hidup dalam takut akan Tuhan, punya kerendahan hati. Terus bukan materi, tapi damai sejahtera dan juga kepuasan hidup, saudaraku. Kebahagiaan dalam Tuhan beda kepuasan hidupnya. Bukan karena materi banyak, tapi Tuhanlah menyertai kita selalu dan setiap langkah kehidupan kita. Apapun yang kita harapkan daripada Tuhan, Tuhan selalu ada menyertai kita dan selalu memberikan yang sungguh-sungguh berkenan, yang terbaik buat kita semuanya, yaitu damai sejahtera, kepuasan hidup. Yang B, kehormatan, saudaraku. Kehormatan dihargai orang lain. Setiap orang ingin dihargai oleh orang lain. Bahkan dengan berbagai upaya, dengan sikap hidup gimana pun juga pengen dihargai orang lain. Tapi kita dapat ganjaran daripada Tuhan karena kita takut akan Tuhan, punya kerendahan hati, dan kita dihargai oleh orang lain, saudaraku. Terus nama baik di hadapan Tuhan dan manusia, itulah kehormatan. Kita berkenan kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, terus melakukan bagian kita untuk kemuliaan nama Tuhan, kita pasti nama baik. Kita tidak melakukan karena kita sudah meninggalkan segala dosa-dosa kita dan kita mau berjalan dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus hingga hidup kita, nama baik kita dan dihargai oleh orang lain dan juga Tuhan di hadapan kita. Terus ada juga ganjaran itu, kehidupan. Kehidupan itu tentang ya umur panjang dan bahagia. Banyak orang ingin mendapat umur panjang, tapi kalau sakit-sakitan percuma, saudaraku. Tapi dalam Tuhan, kalau kita berikan kebahagiaan adalah umur panjang dan bahagia. Karena kita melakukan apa yang Tuhan mau, perintahnya. Terus hidup yang penuh makna, yang berarti bagi Tuhan dan bagi sesama, saudaraku. Bagian kita adalah hidup yang bermakna. Apa yang harus kita lakukan? Ya ikuti aja perintah Tuhan. Benarkan hati dalam takut akan Tuhan sebagai gaya hidup. Hingga hidup kita bermakna, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terakhir adalah hidup yang kekal. Bukan di dunia aja, saudaraku, yang Tuhan beri ganjaran buat kita. Baik materi, kehidupan penuh damai sejahtera, hidup dengan kepuasan hidup segala satunya, tapi adalah hidup yang kekal yang Tuhan janjikan. Pengenapan janji Tuhan kalau kita benar-benar taat dan setia sampai kita mencapai garis akhir, dan nantinya kita akan menerima hidup yang kekal di dalam Tuhan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Ya, kalau kita baca dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Itulah yang Tuhan berikan buat kita. Janji Tuhan oleh firman-Nya.
Seperti padi semakin berisi, semakin merunduk. Orang yang diberkati Tuhan justru semakin rendah hati, bukan semakin sombong, karena diberkati berlimpah-limpah, jadi kaya di hadapan Tuhan. Jadi ganjaran dari Tuhan bukan hasil dari ambisi manusia, tetapi buah dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Jika kita ingin hidup diberkati, mulailah dari hati yang benar di hadapan Tuhan, saudaraku. Hati yang benar, karena hati kita sudah disucikan oleh darah Yesus, dan terus Roh Kudus ada dalam hati kita, terus memimpin kita dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Pertama, saudaraku, evaluasi hati apakah masih ada kesombongan. Kan kadang-kadang kala kita tidak sadar, kita meninggikan diri kita sendiri. Kita harus refleksikan diri kita, evaluasi. Kalau kita benar kata Roh Kudus, kamu sombong, ya kita harus benar-benar bertobat, saudaraku. Kedua, latih diri untuk taat dalam hal kecil, supaya kita belajar terus proses oleh Tuhan. Bukan kita tiba-tiba pengen yang lebih besar, tapi kalau kita tidak mengerjakan hal yang kecil dahulu, mungkin, saudaraku. Tuhan bilang, setialah dalam perkara kecil. Ketiga, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Ya, itulah yang kita butuhkan. Kalau hidup dalam takut akan Tuhan, berarti hati kita terus melekat pada Tuhan. Membina hubungan terus pribadi dengan Tuhan. Baik bangun subuh-subuh, kita menghadap Tuhan, selalu bersyukur, puji dan menyembah Dia, baca firman Tuhan, berdoa, dan aplikasikan ya dalam kehidupan kita hari lepas harinya, sesuai dengan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Demikian juga kita lakukan kepada sesama kita. Hidup dengan integritas dimanapun kita berada. Integritas yang dibutuhkan sebagai orang percaya, saudaraku. Banyak orang di dunia ini yang tidak mengenal Tuhan, ingin melihat hidup kekristenan kita sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan apa enggak. Banyak orang ingin melihat kesalahan kita, mencobai kita supaya kita pun melakukan hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan berikan hikmat buat kita, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan sesama, saudaraku. Berarti dari kesimpulan semua dari ganjaran yang kita akan terima karena kerendahan hati dan takut akan Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan selalu menghasilkan ganjaran yang nyata baik di dunia ini maupun dalam kekekalan. Itulah bagian kita, saudara. Kalau kita siap untuk menerima ganjaran, biar kita selalu Tuhan penuh dengan kerendahan hati dalam takut akan Tuhan, terus mau taat dan setia pada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suruhkan dan kehendaki, biar kita kekuatan dari kemampuan Roh Kudus lah yang memampukan kita untuk kita terus taat dan setia sama Tuhan, melakukan bagian kita, saudaraku. Tuhan akan terus menyertai kita, memberkati kita hingga ganjaran itu terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Siap menerimanya ganjaran dari Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu bisa sampaikan dan bisa kami dengar. Kami percaya firman-Mu yang kami dengar Tuhan tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah. Ada prosesnya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami berharap Tuhanlah yang memampukan kami terus menuntun kami dalam seluruh kebenaran Engkau Tuhan, supaya apapun yang akan terima sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, merendahkan hati dalam hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu khususnya juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang pagi ini mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus terus menjamah melawat, berikan hikmat pengertian lebih lagi, kekuatan kemampuan Roh Kudus memampukan jemaat-Mu Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bahkan menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun mereka berada.
Biar nama-Mu saja Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, khususnya di Jalan Merak dan cabang-cabangnya. Tuhan berkati seluruh kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka usahakan kerjakan Tuhan, biar Tuhan menyertai dengan segala keberhasilan, keberuntungan dalam seluruh kehidupan mereka ya Bapa. Ajar mereka terus taat dan setia pada Tuhan, melakukan bagian mereka, dan Tuhan menyertai mereka biar ada kesinambungan dalam seluruh kehidupan mereka Tuhan. Biar jemaat-Mu sungguh-sungguh hatinya melekat pada Tuhan, dalam takut akan Tuhan, dan selalu mengandal berharap pada Tuhan yang sudah memberkati seluruh kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu besar bagi seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan, khususnya tim pengembalaan juga berkati Tuhan, baik Pastor Tria sebagai gembala pembina dari tim pengembalaan di sini Tuhan, berkati dia sebagai gembala, dan juga sebagai ketua BPD yang sedang berlangsung Tuhan, berkati hikmat, marifat, kekuatan, kemampuan, kesehatan Tuhan terus limpah dalam nama Yesus buat Pastor Tria Tuhan, dan juga sebagai tim pengembalaan juga mendukung apapun menjadi visi dan misi dari gereja-Mu ya Tuhan, tempat ini dan juga cabang-cabangnya Tuhan. Semakin hari semakin terus bertambah-tambah jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan melalui apa yang dilakukan oleh tim pengembalaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu juga Tuhan untuk sekedar kehidupan jemaat-jemaat-Mu di cabang-cabangnya. Mungkin mereka dalam masalah persoalan yang mereka hadapi Tuhan. Biar campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Berikan solusi-solusi yang terbaik dan juga jawaban-jawaban Tuhan. Bahkan terlebih lagi kemenangan-kemenangan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang terus berharap pada Tuhan lah, yang menghadapi masalah persoalan, bahkan beban berat apapun juga. Ketika mereka berseru pada nama Tuhan Yesus, maka mereka terus dilepaskan dari segala beban dan menerima keringanan daripada Tuhan dan kemenangan-kemenangan daripada Tuhan, bahkan lebih daripada orang-orang pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga untuk jemaat-Mu yang saat ini mulai kelemah tubuh, sakit penyakit apapun juga, kami percaya kuasa yang begitu dahsyat melawat, menjamah, mengangkat sakit penyakit dari tubuh jemaat-jemaat yang sedang saat ini mengalami sakit Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, dan kami iman percaya kami lebih lagi, karena bilur-bilur Tuhan Yesus mereka disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu juga untuk kehidupan kota kami, kota Bogor. Berkati kota ini Tuhan, biar damai sejahtera terus melimpah-limpah bagi kota Bogor ini Tuhan. Keamanan, ketentraman, keamanan daripada Tuhan, dan juga pengaturan segala sesuatu dengan baik adanya, tertib ya Tuhan. Biar juga curahan juga hujan keselamatan jalan pertobatan bagi seluruh warga Bogor itu, khususnya mereka yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat. Tuhan berkati juga bangsa kami Indonesia, berkat-Mu melimpah-limpah dari ujung timur sampai ujung barat, utara sampai seluruh bumi Nusantara Indonesia. Berkat-Mu tercurah dalam nama Yesus, dan juga damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah bagi bangsa ini. Keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan terjadi karena Tuhanlah begitu memberkati bangsa ini, khususnya kepada pemerintah yang ada, baik Presiden Prabowo dan wakilnya Tuhan Gibran. Tuhan berkati kepemimpinan mereka, biar hati mereka sungguh-sungguh dan takut akan mengerjakan segala sesuatu yang ditugaskan dan kepercayaan oleh rakyat, mereka lakukan dengan tanggung jawab bersungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami meninggalkan ibadah ini Tuhan, kami siap menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, arahkan hati saudara dan angkat tangan saudara kepada Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, kekuatan, kemampuan Roh Kudus yang selalu menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah menerima berkat ini berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin.